Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini. Dalam video kali ini saya akan meneruskan tentang tanya jawab fiqih yang ada di dalam kitab 1001 tanya jawab fiqih. Tanya jawab yang selanjutnya yaitu tanya jawab yang nomor 11. Bagaimanakah pertanyaan dan jawabannya? Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, dan kalau kalian suka videonya klik like. Kalau kalian ingin berbagi kebaikan silahkan share, dan kalau kalian ingin bertanya silahkan di komentar. Untuk pertanyaan yang nomor 11, bagaimana hukumnya menulis pelajaran pada waktu sekolah atau mengaji? Jadi kita mengaji nih, kita ngaji kitab apa, bab apa, setelah itu kita tulis. Bagaimana hukumnya? Jawabannya, hukumnya fardu kifayah. Yang referensi dari kitab Majmu'ah Sab'atu Kutubin Mufidah, Shahifah 102. Wa fil hadisi qayyidu al-ilma bil kitabi. Wa qad nassal ulama ala anna kitabatal ilmi fardu kifayatin. Jadi menulis apa yang sudah kita kaji adalah hukumnya fardu kifayah. Pertanyaan yang nomor 12. Bolehkah guru atau ustadz memberikan takziran pada anak didiknya? Terkadang anak didik itu ada yang nakal, ada yang bandel. Bagaimanakah hukumnya mentakzir anak didik? Jawabannya, boleh apabila takziran tersebut wajar, garis miring layak, tapi tidak boleh mentakzir dengan memakai denda uang dan sejenisnya, atau dengan memukul yang keras. Mendenda anak murid, mentakzir anak murid dengan dendaan uang, itu tidak boleh. Dan memukul dengan sangat keras itu pun tidak boleh. Jadi kita hanya sekedar mentakzirnya saja dengan yang layak. Referensi di dalam kitab Syarwani juz 9 Shahifah 179. Walil muallimi ta'dibul muta'allimi minhu lakin biidni waliyil mahjur. Dan ada terusannya, falahu ta'dibu man hasala minhu ma yaqtadi ta'dibahu fima yata'allaku bitta'allumi. Jadi kita boleh mentakzir anak didik kita, tapi dengan yang wajar-wajar saja. Jangan sampai melukai dan jangan sampai mendenda dengan uang. Pertanyaan yang selanjutnya, di antara hal yang menyebabkan seseorang dima'dzur, artinya tergolong udzur, sehingga ibadahnya tetap sah, adalah jauh dari ulama. Sejauh mana batasan jauh dari ulama itu? Sebelumnya ada pertanyaan, bagaimana orang yang beribadah tanpa ilmu, ya kan? Lalu bagaimana kalau orang itu jauh dari ulama dan tidak bisa belajar? Nah, itu bila mana orang tersebut jauh dari ulama, maka itu disebut ma'dzur. Artinya ma'dzur itu tergolong udzur dan ibadahnya tetap sah. Nah, hitungan jauhnya itu bagaimana? Jawabannya yaitu sekiranya sulit baginya untuk mendatangi ulama
karena takut, tidak mempunyai biaya, atau dapat berakibat terabaikannya anggota keluarga. Jadi kita mau belajar ngaji, mau belajar agama, tapi jauh, takut kita untuk menuju tempat ulama tersebut, atau kita tidak mempunyai biaya, itu tergolong ma'dzur. Atau kita bisa belajar tapi keluarga kita yang di rumah itu terabaikan, maka itu tergolong ma'dzur. Referensi di dalam kitab Nihayatuz Zain Shahifah 91. Wadabitul bu'di 'anil ulama'i ay ya'sura 'alaihi safaru ilaihim li khaufin aw 'adami zadin aw diya'i man talzamuhu nafaqatuhum aw nahwi dzalik min a'dzaril haji. Fa in intafa dzalika lazimahu safaru li ta'allumil masailidz zahirati dunal khafiyyati. Jadi kalau misalkan jauh, kita takut untuk menuju ulama tersebut karena keamanan, atau kita tidak mempunyai biaya, atau ada biaya tapi nanti keluarga kita terabaikan, maka itu tetap sah ibadahnya dan orang tersebut tergolong ma'dzur. Pertanyaan yang nomor 14. Pertanyaan nomor 14 tersebut masuk di dalam bab taklid dan fatwa. Pertanyaannya seperti ini. Bagi masyarakat awam, selain mujtahid, apakah wajib taklid atau mengikuti mujtahid dalam masalah-masalah ijtihadiyah? Dan kepada siapa saja diperbolehkan bertaklid? Jawabannya, wajib bertaklid kepada salah satu imam 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Referensi ada di kitab I'anatut Talibin juz 1 Shahifah 17. Tambihun, kullun minal a'immatil arba'ati ala shawabi wa yajibu taqlidu wahidin minhum wala yajuzu taqlidu ghairihim fi ifta'in au qada'in. Jadi kita wajib taklid kepada salah satu imam madhab yang 4 tersebut, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, atau Imam Hambali. Dan referensi ada dari Majmu'ah Sab'atu Kutubin Mufidah Shahifah 104. I'lam annahu la budda lil mukallafi ghairil mujtahidil mutlaqi min iltizamit taqlidi limadhhabin muayyanin min madhahibil a'immatil arba'ati fil furu'il ijtihadiyati. Nah, itu dia ya. Jadi kita harus bertaklid kepada salah satu imam yang 4 tersebut agar kita tidak salah dalam memahami agama. Pertanyaan yang nomor 15, apakah taklid itu dan apa syarat-syaratnya? Jawabannya, taklid adalah mengikuti dan beribadah sesuai dengan pendapatnya mujtahid yang diikuti tanpa harus mengetahui dalil-dalilnya. Sedangkan syarat-syaratnya adalah mazhab mujtahid yang diikuti harus mudawwan, artinya terbukukan, terdokumentasi sesuai syarat-syarat mujtahid yang diikuti. Tidak berakibat merusak ketetapan hakim, tidak mengambil yang ringan-ringan saja, dan tidak mencampur pendapat yang bertentangan dalam satu masalah, dan tidak mencampur adukan madhab. Referensi di dalam kitab I'anatut Talibin juz 4 Shahifah
Wa hasilul kalami alaih anna taqlida huwal akhdhu wal amalu bil qawlil mujtahidi min ghairi ma'rifati dalilih wala yahtaju ila talaffudhi bihi bal matastash'aral amilu anna amalahu muwafiqun liqauli imamin faqad qalladahu. Jadi kita itu wajib taklid, dan taklid itu kita mengikuti dan beribadah sesuai dengan salah satu madhab yang 4 tersebut tanpa harus mengetahui dalil-dalilnya. Begitulah teman-teman. Kiranya kalau teman-teman suka video ini silahkan like, dan kiranya teman-teman ada pertanyaan silahkan di komentar. Bila mana teman-teman ingin berbagi kebaikan silahkan share video ini, tapi jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe itu gratis. Tunggu pertanyaan dan jawaban seputar ilmu fikih di dalam video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.